Kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih. Dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Langsung pahala, langsung saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan rizki yang berkah, amin Allahumma amin. Video kemarin ketika kita membahas Ustadz Khalid Basalamah mengenai Al-Quran yang salah dijadikan dalil ya saat menjawab pertanyaan tentang Wali Songo. Ternyata banyak dari jamaah Wahabi yang tetap membela Ustadz Khalid Basalamah berdasarkan riwayat pendidikannya, yang katanya lulusan Universitas Islam Madinah, ada yang mengatakan 10 tahun berada di Arab dan macam-macam. Ini salah satu komentarnya, kita tampilkan teman-teman, bisa dibaca sendiri dan akunnya itu. Padahal sudah kita tampilkan teman-teman, dari Quran terjemah saja kita bandingkan dengan apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah, itu sudah berbanding jauh sekali. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu meleset dari isi ayatnya. Tapi masih aja ya teman-teman Wahabi masih tetap membela. Ya Allah, ya sudah nggak apa-apa, ya namanya ustadznya kan begitu. Oke, kita akan tampilkan lagi fatwa nyeleneh dari Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan fatwa ini menurut saya wah jauh sekali ya, nggak berdasar. Langsung saja kita lihat gimana fatwanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih. Dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Nah itu dia teman-teman fatwa dari Ustadz Khalid Basalamah yang cukup nyeleneh ya. Mengukur kesolehan seseorang dengan jidat yang hitam. Semakin jidatnya hitam maka semakin soleh, dan jidat yang hitam itu akan luntur dengan sendirinya, akan dihilangkan oleh Allah ketika seseorang tersebut berbuat maksiat. Ini apa termasuk khurafat atau tahayul ya teman-teman ya? Entah ini masuk ke apa. Yang jelas menurut saya Ustadz Khalid perlu untuk menampilkan referensinya. Ya begitu, biar jelas gitu loh. Jangan jamaah itu dibodohi dengan jidat hitam kan gitu kan. Nanti orang-orang jadinya berlomba-lomba dong untuk berjidat hitam, karena kalau nggak jidatnya hitam nggak soleh gitu. Tapi setelah saya teliti teman-teman, ternyata Ustadz Khalid Basalamah itu mungkin berawal dari pemahaman salah satu potongan ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi dalam salah satu ceramah Ustadz Khalid itu pernah ditanya apakah Rasulullah SAW dan para sahabat itu berjidat hitam. Ternyata beliau jawab iya. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kita tengok saja ini videonya teman-teman ya. Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Masalah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya para sahabat. Asyidda wal kufari ruhama'u bainahum, tegas dengan orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Lalu Allah sebutkan cirinya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan melihat mereka cirinya selalu ruku dan sujud ya, untuk mencari karunia dari Tuhan mereka. Lalu Allah bilang apa? Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi, gitu kan? Dan wajah disebutin. Sujud dalam hadis yang lain kata Nabi SAW diperintahkan saya sujud dengan 7 anggota tubuh. Di wajah ini hidung dan dahi, kan gitu. Baru kedua telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Oke, sebelum kita tanggapi penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai tafsiran ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud, maka kita ingatkan terlebih dahulu bahwa kita nggak bisa untuk berkomentar mengenai ayat Al-Quran murni dengan pikiran kita sendiri. Karena berdasarkan hadis ya, man qala fil Quran biro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau kita berbicara menafsiri Al-Quran berdasarkan akal pikiran sendiri, maka sama saja kita memesan 1 tiket masuk neraka ya. Nah, terus
bener nggak sih maksud dari simahum fi wujuhihim min athari sujud itu adalah tanda jidat hitam dan Rasulullah para sahabat memiliki tanda itu? Maka kita cek dalam salah satu hadis di Sunan Al-Kubra lil Baihaqi ya. Ini ada percakapan teman-teman. Langsung qala jaa rajulun ila Ibni Umar. Datang seorang lelaki pada Ibnu Umar, fasallama alaihi, kemudian lu salam. Nah, kemudian ditanya tuh sama Ibnu Umar, "Man anta?" Kamu ini siapa? Dijawablah, qala ana hadinuka fulan. Saya ini adalah anak asuhmu, gitu kan. Wa ra'a baina ainaihi sajdatan sauda. Loh, Ibnu Umar ini agak heran, kok melihat tanda hitam di antara kedua matanya, ya di dahi gitu ya. Karena bekas sujud. Faqala, kemudian ditanya, "Mahadzal asar baina ainaika?" Faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fahal taroha huna min syai'in. Ditanya lah, ini bekas apa ini di antara dua matamu? Saya itu sudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apakah kamu lihat ada tanda seperti itu di sini? Maksudnya di dahiku, katanya Ibnu Umar. Ini menunjukkan bahwa di dahi Ibnu Umar itu tidak ada tanda itu, dan Ibnu Umar juga nggak melihat tanda-tanda dahi hitam ada pada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, nggak ada. Ini berdasarkan tafsiran dari mana? Selain dari hadis tadi teman-teman, kita cek lagi di dalam kitab Tafsir Sirajul Munir. Ini karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asyarbini di halaman 43 ya, tafsiran surah Al-Fatah juz 4 ini teman-teman. Ini ada ahwal ya, ada kondisi ulama-ulama terdahulu yang diterangkan di sini. Apakah ulama-ulama terdahulu itu memiliki tanda dahi yang hitam berdasarkan ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud? Nah, kita bacakan teman-teman. Pertama dari salah satu hadis ini ya. Wan Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol inni la abghadur rajula wa akrahuhu idza raaitu baina ainaihi athar sujud. Ini sikap dari Rasulullah yang dijelaskan oleh sahabat Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ternyata tidak begitu menyukai ketika di dahi seseorang itu terdapat bekas sujud. Ya. Kemudian wa'an ba'dil mutaqaddimin, dari sebagian ulama-ulama terdahulu, ini ada komentar begini. Kunna nusolli fala yura baina a'yunina syai'un. Kita sholat dan di antara mata kita ini enggak ada apa-apa, enggak kelihatan sesuatu. Wa naro ahadanal al-an, dan sekarang kita melihat masyarakat muslim sekarang ini ya, al-an yusolli sholat fayuro baina ainaihi rukbatul ba'ir. Ternyata sekarang orang-orang kok ada tanda hitam seperti apa ya, kapal gitu ya, seperti bekas ketika unta itu duduk. Falanadri, maka kita tidak mengetahui apa memang kepalanya itu berat, am khosyanatil ard, atau memang tanahnya kasar. Ini menunjukkan teman-teman ya, bahwa asar sujud, bekas sujud itu tidak melulu hitam. Apalagi kemudian dikaitkan dengan kesolehan seseorang. Semakin jidatnya hitam maka semakin soleh. Ini menurut saya perlu dipertanggungjawabkan ya. Fatwa seperti ini perlu dikasih referensi. Oleh karena itu, untuk para teman-teman dari Jamaah Wahabi, kalau Ustadz Khalid berfatwa demikian, kenapa tidak kalian tanyakan dalil? Sekarang ketika kita komentari, Anda tetap membela Ustadz Khalid. Nah, ya kalau membela nggak apa-apa, tapi cantumkan referensi, begitu saja. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.